Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni dengan pelajaran Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada Al-Mas'alatul Ula, masalah yang pertama, yaitu atau peradaban yang pertama dari peradaban jahiliyah yang ada di dalam kitab beliau ini, yaitu du'aul auliya'i was salihina, yakni mereka berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, yakni salah satu di antara sekian peradaban jahiliyah, yaitu mereka berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Kata Syekh Muhammad rahimana rahimahullah, annahum yata'abbaduna bi isyraki salihina fi du'aillahi wa ibadatih. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu, mereka beribadah dengan mempersekutukan Allah dengan orang-orang saleh di dalam doa dan ibadah mereka. Atau orang-orang saleh mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah dan doa mereka. Orang-orang jahiliyah mereka mempersekutukan Allah di dalam ibadah dan doa mereka dengan orang-orang saleh. Yuriduna syafa'atahum indallah lidhannihim annallaha yuhibbu dhalik wa anna salihina yuhibbunahu. Mereka maksudkan dengan perbuatan itu adalah syafa'atahum indallah, menginginkan syafaat dari orang-orang saleh itu di sisi Allah. Lidhannihim annallaha yuhibbu dhalik, dengan prasangka mereka bahwa Allah mencintai hal tersebut. Wa anna salihina yuhibbunahu, dan demikian pula orang-orang saleh menyukai perbuatan itu, perbuatan meminta syafaat atau menjadikan syafaat antara orang-orang saleh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi maksudnya dari ucapan Syekh Muhammad ini, pengertian umumnya bahwa orang-orang jahiliyah itu ketika mereka berdoa
atau mereka beribadah, itu mereka di samping berdoa kepada Allah juga mereka mempersekutukan Allah dengan orang soleh dalam berdoa itu. Begitu juga dalam ibadah, mereka lakukan itu bukan menyembah orang saleh tersebut, tidak, tapi mereka menjadikan orang saleh itu sebagai pemberi syafaat antara mereka dengan Allah, atau wasitah. Mereka menjadikan orang saleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam doa mereka atau dalam ibadah mereka. Paham ya ikhwan? Apa dasar mereka melakukan perkara tersebut? Dasarnya lidhannihim annallaha yuhibbud dzalik wa anna salihina yuhibbunahu. Prasangka. yakni mereka berprasangka, menyangka bahwa perbuatan mereka itu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, yakni direstui oleh Allah. Demikian pula orang saleh senang kalau mereka lakukan itu. Ini yang menjadi dasar mereka untuk melakukan amalan tersebut. Baik, mafhum ya ikhwan? Kita lanjut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang maha tinggi berfirman, kata Syekh Muhammad, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada sesembahan selain dari Allah Azza wa Jal, di mana sesembahan tersebut la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, tetapi mereka berkata, dalam ibadah mereka itu mereka menyembah berhala yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Itu yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata bahwa berhala-berhala ini atau tandingan-tandingan yang dijadikan selain daripada Allah untuk menandingi Allah ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka menyembahnya tidak, mereka tidak menyembah. Mereka tidak menyembah apa-apa yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah, itu tidak. Karena mereka tahu Allah satu-satunya hak yang layak untuk mencipta dan seterusnya. Nanti kita baca keterangan para masyayikh dalam hal ini. Tetapi mereka menjadikan itu, mereka mempersekutukan orang-orang saleh atau sesembahan-sesembahan atau tandingan-tandingan selain daripada Allah itu adalah dalam rangka agar tandingan-tandingan itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Mafhum ya? Baik. Surat Yunus. Kemudian kata Syekh, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain daripada Allah, mereka berkata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Perhatikan, mereka berkata ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Yang tandingan-tandingan yang dijadikan selain daripada Allah itu tidak disembah oleh mereka. Siapa yang mengabarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa mereka tidak menyembah tandingan-tandingan tersebut, yaitu ma na'buduhum. Mereka berkata kami tidak menyembah mereka. Terus ngapain lakukan itu? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya tandingan-tandingan ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Paham ya ikhwan? Melainkan supaya tandingan-tandingan ini mendekatkan kami kepada Allah tabaraka wa ta'ala sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar. yakni tandingan-tandingan yang dijadikan selain daripada Allah itu adalah wasilah antara mereka dengan Allah. Tandingan-tandingan itu bukan Allah. Bukan Allah. Mafhum ya ikhwan?
Tetapi tandingan-tandingan itu adalah wasilah antara mereka dengan Allah. Melalui tandingan-tandingan tersebut, tandingan-tandingan itu lobby ke Allah. Jadi koneksi bagi mereka kepada Allah, supaya mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Paham ya? Subhanallah. Persis enggak yang dilakukan dengan sebagian kaum muslimin di zaman ini? Baik. Kemudian kata Syekh, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al khalis wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hadhihi a'zamu mas'alatin, dan ini adalah perkara yang paling besar. Ini adalah perkara yang paling besar yang khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka di dalamnya. Jadi maksudnya orang-orang jahiliyah punya peradaban-peradaban banyak yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi di antara peradaban itu ada peradaban yang paling besar yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, dan Nabi paling kokoh, paling gigih dalam menyelisihi mereka. Mahum? Yaitu apa? Yaitu perkara menjadikan wasilah antara hamba dengan Allah ini. Paling diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas, maka Nabi datang membawa agama ikhlas, yaitu tauhid. Wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul, dan Nabi mengabarkan bahwa agama ikhlas, agama tauhid itu adalah agama yang alladhi arsala bihi jami'ar rusul, yang Allah utus seluruh para rasul dengan membawa agama tersebut. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illal khalis, dan Nabi juga mengabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan illal khalis, kecuali dari orang yang ikhlas, dari orang yang bertauhid. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihil jannah, dan Nabi juga mengabarkan bahwa barang siapa yang melakukan perkara ini dengan anggapan baik mereka, berdasarkan anggapan baik mereka, melakukan kesyirikan jenis ini dengan anggapan baik dasarnya, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan atas dia surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa hadhihi hiyal mas'alatul lati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir, dan perkara inilah yang menyebabkan manusia terpecah menjadi mukmin dan kafir. Perkara apa? Syirik. Kesyirikan itu adalah batasan yang menyebabkan seseorang teranggap muslim atau seseorang teranggap kafir. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karena perkara inilah, perkara tauhid inilah, waqa'atil adawah, terjadinya permusuhan antara muwahhid dan musyrik. Wali ajli syuri'al jihad, dan untuk menegakkan tauhid inilah disyariatkannya jihad. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah,
wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semuanya adalah milik Allah, yakni perangilah mereka agar tidak ada lagi fitnah, yakni tidak ada lagi kesyirikan, yakni supaya manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Mafhum ya ikhwan? Itu ucapan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lihat penjelasannya oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan, kata beliau, hadhil mas'alatu hiya zubdatur risalah. Masalah ini adalah intinya risalah. Masalah tauhid dan masalah kesyirikan itu intinya risalah, intinya syariat, intinya syariat. Risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha mas'alatul ikhlas fid din. Di sini salah cetak. Li'anatha, salah cetak. Li'annaha mas'alatul ikhlas fid din wal ibadatu fa ahlul jahiliyah kanu yata'abbaduna Allah jalla wa ala bi isyrakihim as-salihina fi ibadatillah. Kata Syekh Abdul Aziz, ini adalah inti risalah, yaitu risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya permasalahan ikhlas di dalam agama, risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah permasalahan ikhlas dalam beribadah, dalam beragama. Dan ibadah fa ahlul jahiliyah kanu yata'abbaduna jalla wa ala bi isyraki salihina fi ibadatillah. Dan apa? Ikhlas dalam beribadah. Maka orang-orang jahiliyah itu dulunya mereka beribadah kepada Allah dengan mempersekutukan Allah di dalam ibadah itu dengan orang-orang saleh. Mereka mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan orang-orang saleh. Pertanyaannya, apakah mereka menyembah orang saleh? Tidak. Tapi kenapa mereka dikatakan mempersekutukan Allah dengan orang saleh? Bahwa perbuatan mereka menjadikan wasilah antara mereka dengan orang saleh dengan Allah itu adalah teranggap sebagai kesyirikan. Teranggap sebagai kesyirikan. Sehingga mereka dianggap mempersekutukan Allah dengan orang saleh. Padahal mereka tidak menganggap bahwa orang saleh itu sesembahan. Mahfum ya ikhwan? Maka kita tanyakan kepada mereka, orang-orang yang datang kepada kuburan meminta menjadikan tawassul kepada kuburan itu, kepada orang-orang saleh, kepada nisan-nisan. Kita tanyakan kepada mereka. Lalu mereka mengatakan tidak. Kita tidak meminta kepada orang saleh ini, tidak. Kita tidak menyembah mereka, tidak. Tapi mereka ini menjadi perantara untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah Azza wa Jalla. Mahfum ya ikhwan? Mereka menjadikan perantara untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bukan sesembahan. Allah Al-Qadir ala kulli syai'. Allah itu yang mampu terhadap segala sesuatu. Tetapi kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Sementara mereka ini adalah aulia as-salihin. Maka mereka punya jah di sisi Allah. Mahfum ya ikhwan? Sama persis enggak? Al-Quran mengatakan syirik apa bukan? Syirik. Al-Quran mengatakan syirik. Dan Al-Quran mengingkari perbuatan mereka. Al-Quran mengingkari perbuatan mereka. Kita lihat kata Syekh. Was-salihuna jam'us salih. Kita lihat. As-salihun, orang-orang saleh, itu jamak dari as-salih. Apa itu as-salih? As-salih yuradu bihi al-ahdu. As-salih itu sesuatu yang telah diketahui, yaitu wahuwa thalathatu asnaf. Ada 3 golongan. Yang dimaksudkan saleh itu ada 3 golongan. Yang pertama al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul.
Yang kedua as-salihuna minal bashar, orang-orang saleh dari manusia, golongan manusia. Yang ketiga al-malaikah, para malaikat. Itu masuk dalam kategori as-salihun, orang-orang saleh. Jadi ketika orang-orang musyrik mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara, itu bisa jadi mereka menjadikan para nabi atau para rasul sebagai wasilah antara mereka dengan Allah, atau bisa jadi mereka menjadikan orang-orang saleh dari kalangan manusia untuk menjadi perantara antara mereka dengan Allah, atau mereka menjadikan malaikat sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Masuk di dalam kategori mereka menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Maka dari itu kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, wa haula'i qad waqa'a fi isyrakihim bil ibadah tawaifu minal ummiyina musyrikin al-arab wa ghairihim. Tiga golongan ini telah terjadi kesyirikan pada mereka, yakni mereka itu dipersekutukan dalam beribadah dengan Allah pada sekelompok ummiyun dari kalangan musyrikin Arab dan selain mereka. Fataratan ya'buduna nabiyan wa taratan yad'una wa ya'buduna malakan. Di sini kurang satu huruf cetakannya, biasa kitab PDF maklum ya. Di sini da'una, ya da'u harusnya. Baik. Fataratan ya'buduna nabiyan wa taratan ya'buduna yad'una wa ya'buduna malakan wa taratan ya'buduna salihan laisa bimalakin wala nabiyyin wala binabiyyin. Kata Syekh Abdul Aziz, maka kadang-kadang orang-orang musyrikin dari bangsa Arab, Ummiyun dan selain mereka itu, kadang-kadang mereka menyembah nabi, kadang-kadang mereka menyembah malaikat, kadang-kadang mereka menyembah orang saleh yang bukan nabi dan bukan malaikat. Ya. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Itu malaikat apa bukan? Bukan. Tapi apa? Orang saleh dari kalangan manusia. Nah begitu pula ini orang saleh dari kalangan manusia, berarti dalil bahwa kadang-kadang mereka itu menyembah orang saleh dari kalangan manusia. Ya, menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah, itu yang memperantarai mereka itu adalah orang saleh dari kalangan manusia. Dalilnya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Yani Lata, Uzza, Manat itu orang saleh. Iya. Paham ya? Dari kalangan manusia. Wa qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Yaitu di hari kiamat Allah berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, putra Maryam, apakah engkaulah yang berkata kepada manusia bahwa jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain daripada Allah? Artinya karena di dunia ada orang yang menjadikan Nabi Allah Isa dan ibunya sebagai sesembahan, sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti mereka menjadikan nabi. Iya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Surat Sabah. Ingatlah tatkala hari ketika mereka dikumpulkan semua, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini yang dulunya menyembah kalian? Berarti mereka menjadikan malaikat sebagai tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mafhum ya ikhwan? Kemudian kata Syekh, Dzakara jalla wa ala hadhil anwa' fi iddati ayatin fil Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat-ayat dalam persoalan ini,
Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis yang demikian ini dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Wa hadhihi syubhatu aw hadzal amal alladzi kanu ya'malunahu min isyraki salihina jaa fi hadhil ummati wa warithathu hadhil ummatu minal jahiliyin. Dan syubhat ini atau perbuatan mereka ini dalam mengambil sekutu atau mengambil perantara orang-orang saleh antara mereka dengan Allah ini ada pada umat ini, ada pada umat ini. Wa warithathu hadhil ummatu minal jahiliyin. Umat ini mewariskan budaya ini dari orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah melakukan hal itu. Kemudian pada umat Islam ada kelompok umat Islam melakukannya. Dari mana mereka mewariskannya? Dari orang-orang jahiliyah. Mereka berperadaban dengan peradaban jahiliyah. Mereka melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang Allah telah mengingkari orang-orang jahiliyah terhadap perkara tersebut. Wal jahiliyuna hina abadus salihina yakni annahum tawajjahu ilaihim taratan yastaghithuna bihim taratan yadbahuna lahum taratan yanduruna lahum taratan yastashfi'una bihim taratan yaj'alunahum wasa'ita wa nahwa dzalika min af'alihim. Maka orang-orang jahiliyah itu terkadang mereka menjadikan wal jahiliyuna hina abadus salihina, orang-orang jahiliyah tatkala mereka menyembah orang-orang saleh itu, yakni tatkala mereka bertawajjuh kepada orang-orang saleh itu, terkadang mereka beristighatsah kepada orang-orang saleh, terkadang mereka menyembah kepada orang-orang saleh, terkadang mereka bernazar kepada orang-orang saleh, terkadang mereka meminta syafaat kepada dari orang-orang saleh, terkadang mereka menjadikan antara mereka dan Allah itu perantara. Itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Intinya orang-orang jahiliyah menjadikan orang-orang saleh itu bukan sesembahan. Bukan sesembahan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Tapi mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara. Mereka beristighatsah kepada orang-orang saleh. Mereka terkadang meminta syafaat dari orang-orang saleh, terkadang mereka bernadar di kuburan orang saleh, di nisan-nisan orang saleh. Lalu perbuatan mereka itu, kata Syekh, wa hadhil a'mal hakama alaihim Allahu jalla wa ala annahum musyrikun. Wa hadhihi ya a'nil af'al hiya ainu ma hasala wa hadatha fi hadhil ummah ba'dal qurunil mufaddalah. Perbuatan mereka ini dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan mereka melakukan amalan-amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka bahwa mereka itu orang-orang musyrik. Allah menghukumi mereka orang musyrik. Mereka dalam melakukan perkara tersebut, Allah hukumi mereka orang musyrik. yakni teranggap mereka mempersekutukan Allah. Padahal mereka hanya menjadikan orang saleh dan Allah itu sebagai perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi Allah menghukumi mereka musyrik, melakukan perbuatan syirik. Lalu kata beliau, hadhihi hiya yakni al-af'al ma hasala wa hadatha fi hadhil ummati ba'da qurunil mufaddalah. Perbuatan orang muslim, sebahagian kaum muslimin yang melakukan kesyirikan jenis ini, bertawassul kepada kuburan orang-orang saleh ini, itu terjadi setelah berlalunya kurun mufaddalah. Terjadi setelah 3 generasi. Terjadi setelah apa? 3 generasi. Mafhum ya ikhwan? Jadi kalau ada orang mengatakan ini ada dalilnya, ini ada ayatnya, dia sebutkan ayat-ayat ya yang masih umum yang berbicara tentang hal tersebut, maka kita katakan kepadanya, 3 generasi yang awal mengetahui ayat itu atau tidak? 3 generasi yang awal paham terhadap ayat yang engkau bacakan itu apa tidak?
Mereka mengerti tentang ayat itu apa tidak? Tapi apakah pernah mereka bertawassul sebagaimana yang kau bertawassul apa tidak? Apakah mereka pernah datang kepada kuburan Abu Bakar As-Siddiq dan menggoyang-goyang nisan Abu Bakar As-Siddiq dan meminta di situ apa tidak? Apakah mereka pernah datang kepada nisannya Abu Umar ibn al-Khattab lalu bertawassul kepadanya apa tidak? Mereka pernah datang kepada kuburannya Al-Abbas bertawassul di situ apa tidak? Kalau dikatakan tidak, apakah pada saat itu mereka tidak butuh untuk bertawassul? Jawabnya apa? Butuh. Mereka butuh. Mereka sebagai manusia punya problem kehidupan yang banyak. Iya, punya problem kehidupan yang banyak. Mereka butuh. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Apakah mereka tidak tahu tentang ayat-ayat yang Anda bacakan? Kita katakan mereka tahu, tapi perbuatan yang Anda lakukan ini tidak dikenal di masa mereka. Tidak dikenal di apa? Masa mereka. Mafhum ya ikhwan? Kemudian perhatikan kata Syekh, hal kana ahlul jahiliyah ya'maluna tilkal a'mal an jahlin am an ilmin? Apakah orang-orang jahiliyah ketika melakukan perbuatan tersebut karena mereka jahil, tidak tahu, atau karena mereka juga tahu? Mereka punya ilmu. Syekh Abdul Aziz mengatakan balkanu yaf'alunaha an ilmin, bahkan mereka melakukan itu di atas ilmu. Mereka punya ilmu. Jadi bukan hanya sekedar lakukan gitu-gitu aja, mereka punya ilmu. Orang jahiliyah punya ilmu. Tetapi apa yang terjadi? Wa kanu ya'lamuna hujajan lidzalik, mereka punya hujah-hujah atas perbuatan mereka itu. Walihada jadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa. Sebab itulah dengan hujah-hujah mereka itu, mereka mendebat dengan kebatilan untuk mengingkari kebenaran. Qala jalla wa ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, farihu bima indahum minal ilmi, mereka bergembira dengan ilmu yang ada pada mereka. Punya ilmu enggak? Punya ilmu. Jadi kalau orang-orang di zaman ini yang berjalan pada jalan jahiliyah, berperadaban dengan peradaban jahiliyah, melakukan amalan-amalan jahiliyah, bertawassul, bertakarrub dengan maksud untuk mendekatkan mereka kepada Allah, atau menjadikan penghuni-penghuni kubur itu sebagai wasilah antara mereka dengan Allah. Dia punya ilmu, dia berhujjah dengan Al-Quran, maka kita katakan pendahulu Anda juga telah berhujjah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hujjah yang sama yang Anda berhujjah dengannya. Tapi Nabi menganggap mereka musyrik. Nabi menganggap mereka apa? Musyrik. Orang jahiliyah punya hujjah enggak? Punya. Dia bangga dengan hujjahnya. Sampai-sampai Allah mengabarkan kepada kita bahwa farihu bima indahum minal ilmi. Mereka gembira dengan ilmu yang ada pada mereka. Dengan ilmu itu mereka bantah kebenaran. Mereka hadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul jahiliyati indahum ulumun walakinnaha mudadatun li ilmil anbiya. Mudadatun li ilmi alladhi anzalahu Allahu jalla wa ala. Maka orang-orang jahiliyah punya ilmu, tetapi ilmu mereka bertentangan dengan ilmu para nabi. Ilmu mereka bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Jadi kalau bicara ilmu ada, bicara dalil ada. Tapi persoalannya dalil itu selaras dengan yang diturunkan oleh Allah apa tidak? Selaras dengan yang disampaikan oleh Nabi apa tidak? Ternyata ilmunya orang-orang jahiliyah bertentangan dengan ilmunya para nabi. Iya. Ilmunya orang-orang jahiliyah bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Maka kata Syekh, fa indahum ilmun walakinnaha laysa binafi'. Mereka punya ilmu tetapi ilmu mereka itu tidak bermanfaat. Maka dari itu Nabi mengajarkan kita supaya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Iya, bukan hanya sekedar persoalan punya ilmu. Nanti kita berikan catatan atas keterangan Syekh ini. Tapi mereka punya ilmu, indahum ilmun walakinnahu laisa binafi'. Mereka punya ilmu tapi ilmu mereka tidak bermanfaat. Walihada man haja ahlat tauhidi fil azmanil mutaakhirah
fa inna ma yuhajjahum bi syubahin mithli syubahillati kanat inda ahlil jahiliyah wa wajahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang-orang yang mendebat ahli tauhid di berbagai macam zaman belakangan ini, sesungguhnya mereka berhujjah dengan syubhat yang sama persis dengan syubhat yang telah dikemukakan oleh orang-orang jahiliyah, di mana ketika mereka menentang Nabi dengan syubhat mereka itu. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Yaitu apa syubhat mereka? Wa min a'dhamiha mas'alatus syafa'ah. Syubhat mereka yang paling besar itu permasalahan syafaat. Bukan menjadikan pemberi, orang yang dijadikan untuk memberikan syafaat kepada mereka itu bukan Tuhan, bukan. Syubhat paling terbesar Allah tabaraka wa ta'ala itu ada, Allah yang maha mencipta. Tapi ini orang, dia memberikan syafaat kepada kami, antara kami dengan Allah harus ada dia di tengah. Dia ini juru lobi, dia koneksi. Iya, mafhum ya? Itu syubhat orang jahiliyah. Kira-kira penyembah kubur di zaman ini punya syubhat yang sama enggak? Hah? Punya syubhat yang sama. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Lalu kata Syekh begini. Kata beliau, syubhat mereka itu apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah dia, tidak menyembah mereka, tetapi supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dia ini punya karamah, bisa suruh anak-anaknya terbang sampai ke langit. Dia ini punya karamah, tidak tidur selama 30 tahun karena lihat surga di kanan, balik kiri lihat neraka. Karena dia ini punya karamah, maka dia ini wajar kalau jadi koneksi antara kita dengan Allah. Sama persis enggak? Allahu Akbar. Ternyata budaya jahiliyah mengalir lagi di abad kita dengan hujah yang sama, yang mereka menghadapi Nabi dengan hujah itu, sekarang dengan hujah itu pula mereka menghadapi ahli tauhid. Iya, subhanallah. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Kita berikan catatan sebelum kita akhiri. Memang kalau baca syarah itu agak panjang. Kita berikan catatan di persoalan ini. Maka ada beberapa hal penting yang kita berikan catatan, bahwa yang pertama, orang-orang jahiliyah itu punya ilmu. Maka para penyembah kubur di zaman ini juga punya ilmu. Tetapi ilmu mereka itu bukan wahyu. Ilmu mereka itu bukan wahyu. Jadi kalau katakan berdalil, pasti mereka berdalil. Pasti mereka berdalil. Tapi dalil mereka itu kadang-kadang kalimatul haq yuridu biha al-batil. Dalilnya benar, tapi di tempat pada tempat yang salah. Dalilnya benar, tetapi dia membawakan dalil itu untuk keinginan yang batil. Ibarat di dalam teko, kalau kita boleh menggunakan tamthil, kita katakan ibarat di dalam teko itu ada susu atau ada kopi yang enak, tetapi kopi itu dituang di luar gelas. Bermanfaat apa tidak? Tidak bermanfaat. Dia punya hujah, tapi hujah itu ditempatkan bukan pada tempatnya. Jadi bukan persoalannya bukan hanya sekedar punya ilmu. Iya. Yang kedua, bangga dengan akal, bangga dengan anggapan baik, karena akalnya itu adalah merupakan warisan orang-orang jahiliyah. Merupakan warisan orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, orang-orang jahiliyah itu hobi mereka menolak kebenaran. Yang ketiga, yang keempat, syubhat orang-orang sekarang dalam melakukan kesyirikan itu hakikatnya adalah pengulangan syubhat orang-orang jahiliyah. Daur ulang saja. Syubhatnya sama, pemainnya berbeda. Iya. Oleh sebab itu jangan terkecoh dengan pemain. Kalau terkecoh dengan pemain kita bisa bingung. Tetapi yang menjadi persoalan adalah prinsip mereka itu. Maka barang siapa yang berjalan di atas prinsip jahiliyah,
maka sampai kapanpun dia akan bertolak belakang dengan kebenaran. Karena syubhatnya orang-orang sekarang dalam melakukan kesyirikan, itu sesungguhnya pendahulu mereka adalah orang-orang jahiliyah. Syubhat yang dipakai oleh mereka adalah syubhat yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah pula. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.